Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bagaimana kabarnya? Saya harap kabar baik semuanya. Mohon izin Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk memaparkan penjelasan dan cara penggunaan dari kalkulator hitung pajak ini. Nah, yang pertama, apa sih kalkulator hitung pajak ini? Kalkulator hitung pajak ini adalah alat bantu untuk menghitung pengenaan pajak pada suatu belanja karena perbedaan tarif, peraturan yang banyak, dan yang kadang berubah. Jadi diharapkan akan membantu pekerjaan, menyamakan persepsi dan perhitungan antara bidang perbendaharaan, bendahara atau pengguna dengan penyedia. Nah, sebagai catatan, di kalkulator hitung pajak ini tentunya tidak semua pajak dan belanja tersedia. Kami sebatas menyesuaikan dengan belanja daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Temanggung saja. Nah, namun jangan khawatir. Saat kami membuat kalkulator hitung pajak ini, kami juga berkonsultasi ke pihak yang terlibat langsung, sehingga informasi yang didapatkan maupun yang dihasilkan dapat dipercaya. Oke, kita masuk ke cara penggunaannya. Yang pertama, buka filenya. File ini memang didesain menggunakan Microsoft Excel agar tidak memerlukan koneksi internet dan bisa digunakan bersama-sama. Setelah file terbuka, kita akan dihadapkan pada tampilan seperti ini. Ada menu jenis belanja. Di sini kita bisa memilih belanja dengan 3 kategori. Kategori pertama akan dikerucutkan ke kategori kedua, dan kategori kedua akan dikerucutkan lagi ke kategori ketiga. Sehingga detail belanja dan tarif pajaknya diharapkan bisa sesuai. Oh ya, baris kategori ini tidak boleh kosong ya, wajib diisi. Walaupun di pilihannya hanya ada tanda strip, tetap diklik saja. Urutan pemilihan jenis belanja yaitu kategori 1, kategori 2, lanjut kategori 3. Tidak boleh dibolak-balik, harus urut. Oh ya, catatan untuk makan minum, terdapat pilihan NPWP badan atau orang pribadi. Nah, ini bisa dicek melalui NPWP rekanan. Ini contohnya. Jika depannya angka 1, 2, atau 3, maka yang dipilih NPWP badan. Jika depannya 7, 8, atau 9, maka yang dipilih adalah NPWP orang pribadi. Kemudian di baris bawah ada input data pajak. Di sini kita diminta untuk menginput data pajak. Pertama, terkait pajak daerah. Silakan klik ada pajak daerah jika belanja terkait restoran, hotel, dan makan minum. Di sini sudah ada catatannya ya. Kemudian untuk baris kedua terkait kepemilikan NPWP, simpel, apakah dia punya atau tidak. Baris bawahnya ada kepemilikan surat keterangan bebas pemotongan atau pemungutan pajak atau SKB pajak. Biasanya, kalau rekanan memiliki SKB pajak ini, mereka akan melampirkan dan dibebaskan dari pengenaan pajak berdasarkan SKB-nya. Di samping kanan juga ada contoh SKB-nya. Saya ambil saja yang SKB PPh 21, 22, 23. Nah, karena ada SKB seperti ini, maka rekanan tidak dikenakan PPh 21, 22, maupun 23, alias di kolom pajak SPM-nya kosong. Untuk SKB COVID atau SKB yang menerangkan PPN atau PPh final ditanggung pemerintah, maka di SPM juga diisi PPh final atau PPN yang ditanggung pemerintah. Kemudian untuk nilai transaksi, masukkan saja. Nanti di baris keterangan ini baru dipilih apakah nilai transaksi yang dimasukkan di atas sudah termasuk PPN atau pajak daerah atau belum termasuk. Catatan, untuk transaksi di bawah 2 juta maka tidak terkena PPh 22 atau PPN. Jika semua sudah diisi, silakan klik lanjut. Di sini langsung muncul hasilnya, baik dari jenis pajak, tarif, besaran tarif, kode jenis pajak, jenis setoran, dan penggunaan NPWP. Ini nanti untuk diinput ke billing dan di SPM. Namun, ada catatan di sini. 1.
Nilai kontrak dan nilai pajak pada SPM tidak boleh ada angka desimal, sehingga besaran tarif pajak bisa dibulatkan ke atas. Pembulatan ke atas biasanya ada di faktur penjualan atau dibulatkan ke bawah. Pembulatan ke bawah biasanya ada di faktur pajak. Yang penting, nilai dasar pengenaan pajak ditambah PPN sama dengan nominal di SPM. Dasar pengenaan pajak ditambah PPN sama dengan nominal di SPM. Itulah sekilas tentang kalkulator hitung pajak. Jangan lupa untuk mengisi link di sini ya. Oh iya, di sini juga ada disclaimer loh. Disclaimer, kami membuat kalkulator hitung pajak ini terbatas pada belanja daerah yang ada dan sebagai alat bantu. Jika masih ada yang belum tercantum, maupun terdapat kritik dan saran, bisa menghubungi 085 867 323 255 melalui WhatsApp, atau bisa disampaikan melalui link di atas bit.ly/kuesioner-chp. Sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.